Assalamualaikum. Siap, dilanjutkan belajarnya. Ya, yang mana kita itu? Yang di Marga Mulia yang paling depan siapa? Ayo. Kelihatan kepalanya aja. Ayo. Di Jatisari itu Pak yang lantai. Ya, ada karunya mah kasihan Sedih, Pak. Sedih, Pak. Apa? Lagi galau, jalan. Lagi galau Pak katanya. Tadi boleh di polisi, Pak. Kayak galau, ngeem di Cisangiri atau ngeem kalau galau. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai baca geografi. Mari kita baca Al-Fatihah dulu. Semoga memberikan kemudahan dan kita Al-Fatihah. Amin. Amin. Baik, di Jatisari banyak yang nggak masuk ya. Ya. Itu kamu yang di pinggir geser ke tengah aja, kan kosong itu kursinya. Biasa tidak. Baik, minggu kemarin kita belajar masih melanjutkan konsep-konsep dalam geografi ya. Kemarin kita belajar tentang lokasi. Dari minggu sebelumnya ya, kita belajar tentang lokasi. Lokasi ada lokasi absolut, ada lokasi relatif ya. Oke, kalian udah 2 minggu belajar ini. Terus kita juga sudah belajar tentang jarak. Jarak juga sama, ada jarak absolut, ada jarak relatif. Jarak absolut diukur kilometer gitu ya. Dan mengukurnya dengan cara membandingkan antara letak astronomis ya, dua lokasi. Kalau relatif itu satuannya satuan waktu atau waktu tempuh. Itu yang sudah kita pelajari dalam 2 minggu ini, dan kemarin juga kita sudah belajar menghitung jarak absolut ya dengan menggunakan letak astronomis antara Cisompet dan Bandung. Ini kita udah belajar hitung minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pengantar geografinya untuk memahami konsep-konsep geografi lainnya ya. Jadi kemarin kita sudah belajar lokasi ya. Lokasi, yang kedua soal jarak. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang tempat. Nah, tempat ini berhubungan dengan nanti konsep geomorfologi
geomorfologi. Ya, jadi kita akan kenalkan apa itu geomorfologi secara sekilas. Nanti kita akan memperdalaminya di materi litosfer ya, ada materi khusus. Oke, coba Bapak ke sini. Terlihat nggak? Lihat. Jadi terkait dengan tempat ya sekarang. Jadi pada prinsipnya semua tempat di muka bumi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Itu bisa dilihat dari ketinggiannya, bentuk permukaan buminya gitu ya. Ada yang lengkok, ada yang nonjol, ada yang bergelombang dan seterusnya. Itu yang terlihat ya. Jadi secara yang terlihat, yang kasat mata itu kita bisa membedakan tuh bentuk muka bumi tempat dengan tempat lainnya. Nanti Jatisari misalkan, Jatisari dengan Pamengpeuk itu sama atau beda tuh? Beda ya. Jatisari sama Marga Mulia juga itu ada samaannya, ada perbedaannya gitu ya. Karena ketinggiannya aja udah berbeda. Nah, selain yang terlihat, kita juga bisa mengenali tempat di muka bumi ini itu dari yang tidak terlihat. Nah, dari yang tidak terlihat ini bukan makhluk halus, bukan apa bukan apa hantu ya. Yang dimaksud dengan aspek-aspek yang tidak terlihat, hal-hal yang tidak terlihat ya dari satu tempat itu, misalkan kesuburan tanahnya, iklimnya, kandungan air tanahnya. Nah, ini beda-beda satu tempat dengan tempat lainnya. Itu ya. Jadi, kenapa kita penting memahami konsep tempat di ilmu geografi itu? Karena setiap tempat memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baik dilihat baik dari karakteristik yang terlihat, aspek-aspek yang terlihat, ciri-ciri yang terlihat, maupun dari aspek-aspek atau ciri-ciri yang tidak terlihat tadi ya. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan, dalam geografi dikenal konsep geomorfologi ya. Di geomorfologi itu bentuk-bentuk permukaan bumi. Kedengeran suara Bapak? Nah, kita sekarang masuk ke konsep geomorfologi ya. Apa itu istilah geomorfologi? Jadi kalau kalian nanti di pelajaran-pelajaran lebih lanjut di ilmu geografi ini mendengar geomorfologi, nah ini artinya ya. Jadi secara etimologis atau secara bahasa, geomorfologi ini berasal dari bahasa Yunani. Geo itu bumi, morfe itu bentuk, logos itu ilmu. Jadi geomorfologi itu ilmu tentang bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi permukaan bumi juga bentuk-bentuknya ada ilmunya gitu ya untuk mengenali bentuk-bentuk permukaan bumi ini. Salah satu yang dipelajari dalam geomorfologi itu adalah tentang kenapa bentuknya begitu. Ya. Kenapa bentuknya begitu? Jadi tujuan utama geomorfologi itu memahami bagaimana bentang alam terbentuk.
bagaimana satu muka bumi ya, satu tempat, eh, karakteristik satu tempat itu kemudian itu terbentuk. Nah itu salah satu tujuan utama eh, ilmu geomorfologi atau konsep geomorfologi. Terus bagaimana juga akan berkembang ya tempat itu atau berubah seiring waktu. Oh, tuh. Iya. Halo, jangan sambil ada yang ngobrol jadi bapaknya nggak kedengeran. Lanjut, lanjut nggak? Ya, jadi itu yang dimaksud dengan geomorfologi. Jadi sekali lagi geomorfologi itu geo itu bumi, ingat ya. Morfo itu bentuk, logos itu ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi, ya. Nah, bagaimana proses terbentuk macam-macam bentuk permukaan bumi itu? Nah, ini gambaran ilustrasinya ya. Bagaimana sebenarnya bumi ini terus bergerak. Di alam di dalam bumi ini banyak energi-energi, banyak kekuatan-kekuatan secara alamiah ya yang Allah ciptakan. Allah menciptakan satu sistem proses fisis dari yang terjadi di dalam, di permukaan maupun di atas bumi. Nah, di dalam ini terus bergerak nih, bumi. Nah, karena pergerakannya itulah yang kemudian menciptakan bentuk di permukaannya gitu. Nah, ini geomorfologi ya. Nah, pembentukan bentang alam. Bentang alam itu rupa bumi ya. Bentuk permukaan bumi. Jadi bentang alam itu bentuk permukaan bumi. Itu disebabkan oleh dua faktor atau oleh dua penyebab. Yang pertama penyebabnya adalah proses endogen namanya. Proses endogen ini adalah penyebab-penyebab dari dalam bumi yang tadi Bapak bilang. Dalam bumi itu banyak aktivitas. Apa saja yang masuk dalam proses endogen? Satu itu tektonisme. Ya. Tektonisme itu di bawah permukaan bumi terjadi pergerakan-pergerakan lempeng ya. Jadi kalau kayak kalian tahu pernah makan telur asin kan ya? Nah, telur asin ada cangkangnya ya. Terus ada yang putihnya ya. Ada yang merah. Nah, di cangkangnya terjadi pergerakan, di yang putihnya terjadi pergerakan juga gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan lempeng itu yang kulit kulit telur itu gitu ya. Nah, itu terjadi pergerakan, nggak diem gitu ya. Ini yang menyebabkan terbentuknya gunung, adanya patahan, lipatan yang tadi gambar di atas ya, yang gambar ini. Vulkanisme itu aktivitas gunung berapi yang membentuk kerucut, kaldera, dan lava. Nah, jadi ini proses endogen itu atau bentuk permukaan bumi itu dibentuk juga oleh proses vulkanisme, yaitu aktivitas gunung berapi. Ya. Yang ketiga, seisme, yaitu gempa bumi. Nah, seperti kemarin kalian dengar berita ya, ada gempa cukup besar tuh di Rusia sana. Jauh sih, tapi dampaknya juga tetap sampai ke Indonesia, tsunami di Indonesia bagian timur, meskipun tsunami-nya sudah kecil. Jadi kalau seisme itu pergerakan kerak bumi yang dapat memodifikasi bentang alam. Nah, tadi kalau telur itu ada cangkangnya, ada putihnya, ada yang merahnya. Nah, ini udah masuk ke yang putihnya nih. Di pergerakan itu baik cangkangnya maupun yang dalamnya, yang putih-putih telurnya itu bergerak.
sehingga menyebabkan gempa bumi. Sampai sini bisa dipahami? Jadi sekali lagi bahwa bentang alam atau rupa permukaan bumi atau bentuk suatu tempat di permukaan bumi itu kenapa seperti itu terjadi dipengaruhi oleh proses-proses endogen atau proses-proses dari dalam ya. Nah, itu ada 3 yang dimaksud dengan proses endogen itu. Tektonisme, vulkanisme, sama seisme. Nah, yang mempengaruhi rupa bumi itu atau permukaan bumi bukan hanya dari dalam, tapi juga proses-proses yang terjadi dari pengaruh dari luar, yaitu yang disebut dengan proses eksogen ya. Proses dari luar. Apa contohnya proses-proses yang dari luar itu? Yang pertama itu proses pelapukan. Pelapukan itu penghancuran batuan oleh cuaca, air, atau organisme. Jadi ada di Jatisari maupun di Margamulya banyak batu-batu ya di sekitaran kampungnya atau di dalam kampung bahkan bukan hanya di sungai. Itu ada proses-proses pelapukan yang bisa jadi terjadi atau berlangsung dalam waktu yang cukup lama oleh cuaca itu hujan, kemarau, kena panas, kena hujan lagi, kena air ya, air hujan, karena angin, atau karena organisme ada makhluk hidup yang kecil ya, yang tidak langsung kelihatan, bahkan mungkin semut yang agak besarnya gitu, itu bisa mempengaruhi. Kalau di rumah itu rayap gitu ya, itu juga pelapukan. Nah, yang kedua proses eksogen itu atau yang mempengaruhi rupa bumi itu adalah erosi, pengikisan oleh air, angin, dan es. Ya, jadi di berbagai tempat di kita nggak ada ya, di Cisongket nggak ada yang erosi karena es ya. Ini di daerah-daerah sekitar Kutub Selatan atau Kutub Utara. Nah, yang ketiga proses eksogen ini adalah transportasi dan sedimentasi. Jadi pemindahan dan pengendapan material oleh air, angin, dan gletser. Contohnya ini kalau misalkan di Jatisari misalkan ya, di Jatisari itu terjadi longsoran karena misalkan banyak pohon-pohon yang ditebangi dan seterusnya, atau di Margamulya juga Jatisari kan sungainya sendiri ya. Kalau di Margamulya sungainya apa? Tahu nggak? Yang Margamulya, sungai yang melalui desa Margamulya, sungai apa? Ada yang tahu? Jawab ayo. Sungai apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang tahu satupun? Bukannya kelewatan ya tiap hari. Majon. Curug Dendeng itu sungainya sungai apa? Jam. Nggak tahu juga. Saya. Tanya ke Pak Kades sama Bu Kades itu, sama orang tua kalian tuh sungai apa gitu di Kawaran kebewan nanti. Margamulya. Ya, Terus sungai Cipalebuh, ya. tahu. Lebih banyak. Bener nggak sungai Cipalebuh? Ada. Ya itu, jadi kalau terjadi longsoran-longsoran kecil segala macam itu akan terjadi pengendapan material pindah ke, kalau Cipalebuh itu bermuaranya di Pamengpeuk. Ya, Di Pamengpeuk tuh di dekat Santolo. Nah itu material-materialnya bisa pindah ke sana gitu ya. Itu namanya artinya transportasi atau sedimentasi. Kalau Cisanggiri itu dari Jatisari itu
material-material dari Jatisari itu bisa ke bawah sampai ke perbatasan Pamengpeuk dan Cibalong ya. Apa sungai apa pantai sebelah barat pantai Cijeruk. Itu yang dimaksud dengan transportasi ya. Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi proses pembentukan bentang alam ini dipengaruhi oleh dua proses ya, proses endogen dan proses eksogen. Pokoknya endogen itu bukan endogen ya, endog itu proses-proses dari dalam ya. Eksogen itu dari luar. Dari luar itu ya cuaca, hujan, angin ya, dan juga ada pemindahan ya. Di pemindahan itu biasanya oleh air, oleh angin. Sama angin juga kan membawa apa bisa memindahkan material ya. Nah, ini penjelasan terkait dengan apa lebih lanjut proses-proses endogen ya. Apa itu mekanisme tektonik daripada apa lebih detail lagi. Nanti kita belajar khusus di sesi apa di topik terkait dengan litosfer. Mekanisme vulkanik juga seperti apa gitu ya. Dengan eksogen juga sama eh, proses-proses erosi, degradasi, pelapukan tuh aktivitas organisme seperti apa. Nah ini kita lihat aja apa secara kasat mata ya jenis-jenis bentang alam. Ada bentang alam struktural. Nah, bentang alam struktural itu berupa pegunungan lipatan. Jadi ada lipatan-lipatan tuh ada garis-garis patahan dan kubah. Ada bentang alam pluvial. Bentang alam pluvial itu muka buminya kayak sungai, delta, meander, dataran banjir gitu ya. Ada bentang alam denudasional itu biasanya bukit-bukit sisa tuh yang udah apa kering, savana yang perbukitan ya yang sudah tergerus oleh apa faktor-faktor yang tadi ya baik dari endogen maupun eksogen. Ada bentang alam kars itu biasanya ini di apa sekitaran nggak jauh dari wilayah pesisir ya, bukit-bukit kapur. Jadi biasanya banyak gua-gua gitu ya. Bentang alam vulkanik, vulkanik ini gunung berapi. Di daerah-daerah sekitar gunung berapi ya. Jadi kayak apa di kalau di Garut di mana daerah mana ini? Misalkan gunung berapi di Garut apa? Tur. Apa? Guntur. Guntur terus Pendayan. Pegadaian. Garut, Sungai. Semeru. belum apa lagi? Cikuray. Pepandayan ya. Bentang alam glasial yaitu dia biasa membentuk lembah. Sama bentang alam aeolian itu bukit pasir. Nah ini Bapak tunjukkan ilustrasinya ya untuk Wow. ini apa ini? Gunung. Bukan gunung, bentang alam apa? Wah, Nih, Itu tuh jawaban itu jajak kemana itu teh. Bentak. Bentar, gunungan lipat. lihat. Jadi yang ini yang pojok kanan itu bentang alam struktural ya, ini nih. Pegunungan lipatan yang tadi kata Bapak itu banyak lipatan-lipatan tuh. Nah, kalau yang ini, yang atasnya Gunung. Bukit. bentang alam apa? Tadi cekek suka pada nawai. Nah, bentang alam apa nih? Ya. Rupiah.
Bentang alam denudasional nih. Banyak bukit-bukit sisa, lereng-lereng nih. Nih, bukit-bukit sisa tuh kayak gini maksudnya. Baca lagi anak-anak. Ya, itu bentang alam Siap. denudasional. Nah, Yang ini yang tengah. ini airnya. Sungai. Tadi kan kamu kedua. Bentang alam. Bentang alam glasial. Hmm, Rupiah. Mungkin imam turun di ini kars ini. Bukit-bukit kapur ini. ya namanya dia kan. Ya, siapa? Bentang alam kars. Jadi bentang alam kars itu kayak spons ya, SpongeBob, kayak spons. Dia karena karena apa? Kars, jadi si batuannya itu banyak rongga-rongganya, menyimpan air. Nah, pasti banyak airnya tuh di daerah daerah seperti ini, ya, karena dia banyak menyimpan air. Nah, ini yang paling kiri Rupiah. Glasial alam. fluvial ya. Rupiah. Oke, sungai, ada deltanya. Lanjut. Ini apa nih? Ini ada esnya nih, inget ada esnya apa? Bukan es krim, glasial ya. Jadi membentuk huruf U nih gitu kan. Terus yang sebelah kanan nih, aeolian ya. Kalau ini vulkanik. Oke. Sekarang kalau ini apa? Ini sekolah Jatisari nih. Ini sungai apa ini? Sungai apa ini? Hah? Sungai apa ini? Masa kampung kalian sendiri nggak hafal? Sungai Sengkur di tangan. Si Ken. Nah, Bener Cibenta. ini masjid. Ini kelas SMK Jatisari. Ini Pancelingan. Ini rumah Pak Kades. Ya. Nah, ini apa nih kira-kira nih? Untuk alam kayak gini. Tentang alam kayak gini. Ada gunung berapinya nggak? Tidak. Blue play, Ayah di gunung Kasumba. Apa? Lu? Fluvial. Nah, Iya. oke. Itu tentang morfologi ya. Nah, sekarang kita karena Bapak sampai jam 9:04 ya. Nanti dilanjut oleh Pak Deden untuk sejarah. Kalian diskusi ya. Ini soalnya nih. Ya. Jadi coba bagi tiga orang. Berhitung yang Jatisari dulu dari yang depan 1, 2, 3 coba. Satu. Terus 3 2 lanjut. 3 nah itu dia Ayo yang di depan. Ulangi. 1, 2. 3, 1. Ya betul 1 terus 3, terus 2, 3, 1.
permainan. Ya, jadi yang nomor satu dengan nomor satu ya berkelompoknya. Yang nomor dua dengan nomor dua, yang nomor tiga dengan nomor tiga. Silakan. Yang Marga Mulia, coba berhitung dari depan. Satu. Dua. Terus Tiga. tiga sampai tiga. Tidak. Satu. Terus, Dua. terus, Ditahan. Tiga. Tiga. terus, Iya. belakang. Dua. Oke, jadi yang satu berkelompok dengan yang satu ya. Yang nomor satu, nomor dua dengan nomor dua, nomor tiga dengan nomor tiga. Nah, masing-masing kelompok ini coba catat nih. Ininya soal diskusi kita, kasusnya. Satu. Udah jangan ngitung terus kan udah tadi ngitungin. Udah selesai belum ngitungnya? Udah tahu kan yang satu Cung. Baik yang Jatisari maupun Marga Mulia yang nomor satu, kelompok satu. Yang kelompok satu, angkat tangan. Yang kelompok satu. Oh, kelompok dua angkat tangan. Jatisari dan Marga Mulia. Dua. Yang dua, Dua. udah. Yang ketiga, angkat tangan. Yang ketiga, udah semua ya? Udah semua masuk kelompok? Ya, silakan jadi ini krisis sampah di kawasan wisata alam ya. Ini anggap aja nih terjadi di desa kalian nih di Jatisari maupun Marga Mulia. Kawasan wisata alam di daerah pegunungan ya mengalami lonjakan pengunjung. Jadi banyak pengunjung nih. Sejak dibuka sebagai destinasi unggulan nasional. Keindahan alamnya menarik ribuan wisatawan tiap pekan. Namun sejak 2 tahun terakhir kawasan ini menghadapi krisis sampah. Banyak pengunjung tidak disiplin membuang sampah. Sementara pengelola setempat belum mampu menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Sungai yang mengalir ke bawah menjadi tercemar. Nah, tadi kan ada kalau di Marga Mulia ada Cipalebuh, di Jatisari ada Cisanggiri sama Cibentang. Ya. Jadi tercemar, mengganggu pertanian di lembah ya dan menyebabkan protes warga. Selain itu kemacetan, polusi udara dan alih fungsi buatan yang ke Marga Mulia sekarang jadi macet tuh. Udahlah jalannya segitu sempit gitu ya, cuma satu mobil jadi macet. Dulu nggak ada polusi udara, sekarang ada polusi udara. Alih fungsi hutan menjadi parkiran dan villa memperburuk situasi. Jadi hutan-hutan banyak ditebangin pada jug-jleg pada bikin villa ya, penginapan. Nah, pemerintah daerah dan kelompok sadar wisata mencoba mencari solusi bersama masyarakat. Nah, itu soal ceritanya ya. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Jadi kalian jawab 6 pertanyaan ini. Silakan dicatat dulu. Pertanyaan diskusinya tadi, ininya udah dicatat belum? Udah. Udah ya. Sekarang ininya catat. Ada 6 pertanyaan. Jadi setiap kelompok jawab pertanyaan ini. Ya, 6 pertanyaan ini. Ini nggak untuk dijawab sekarang ya di PR untuk nanti kita didiskusikan di luar kelas minggu depan dikumpulkan jawabannya. Siap. Ya, dicatat dulu silakan.
Mana bisa? Sendiri. Apa penyebab keempat di kolom yang semua berada di sana pusing Indonesia. Jadi dan itu tuh ibu bal. Paling lah. Dari kata udah selesai. Marga Mulia sudah? Sudah dicatat? Ada yang belum. Jatisari? Ada belum. Jadi ini udah juga menggunakan konsep-konsep yang lain ya. Jadi kalian udah belajar tentang konsep lokasi, jarak, tempat. Terus di minggu sebelumnya juga udah Bapak kenalkan terkait dengan soal apa keterjangkauan ya, aksesibilitas. Ini ya, interaksi manusia dan lingkungan, ya, keterjangkauan. Nah ini soal wilayah nih yang minggu pertama nih ya, soal aglomerasi, nilai kegunaan. Nanti kita diskusikan minggu depan konsep. Tapi kalian diskusikan dulu ininya di kelompoknya masing-masing. Baik, jadi sekarang silakan bergabung kelompok masing-masing. Masih ada waktu nggak sampai jam 9.15? Tinggal 4 menit ya. Jadi ada yang mau ditanyakan nggak terkait tugasnya ini? Ini tugas diskusi ya. Terus jawabannya dicatat di masing-masing buku anggota kelompoknya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu tugasnya menjawab 6 pertanyaan ini. 6 pertanyaan ini dari cerita yang tadi ya. Cerita yang kasus yang soal sampah di tempat wisata alam itu. Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Tugasnya mohon dicatat, nanti kita diskusikan di minggu depan. Lalu yang catatannya mohon dikumpulkan ya, yang di Jatisari kumpulkan ke Pak Ulum. Ya, yang di Marga Mulia kumpulkan ke Bukades. Demikian dari Bapak ya, biar kalian istirahat dulu barang 5 menit sebelum nanti dengan pelajaran sejarah. Terima kasih, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan.